إحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما اللهم آمين. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini mungkin kita sedikit beralih dari materi yang biasa kita pelajari. Kita akan membahas sebuah permasalahan yang sering kita alami, terutama pada saat kita salat. Dan sebelumnya kami mohon maaf tentunya ini enggak diinfokan sebelumnya ke Ustaz Zenzen, tapi tidak mengapa ya, mudah-mudahan tema ini sedikit bisa merefresh. Kalau biasanya kita mungkin fokus di dalam pembahasan akidah, sekarang kita sedikit beralih ke pembahasan fikih. Itu terkait dengan masalah lupa di dalam salat yang kadang sering kita alami, terutama ketika kita bicara ya, ekonomi sekarang lagi tidak baik-baik saja. Sehingga kadang terbawa di tengah salat kita yang membuat kita lupa ini rakaat keberapa, atau kadang kita lupa sudah sujud atau belum, atau kadang kita lupa sudah ruku atau belum, bahkan sampai kadang mungkin salam sebelum waktunya. Pernah mengalami itu? Saya pernah. Jadi sholat sunnah baru 1 rakaat. Pernah sholat sunnah 3 rakaat juga pernah. Kayaknya tadi udah 2 rakaat. Ingat-ingat saya tadi baca di rakaat kedua suratan A. Ingat betul. Ini berarti rakaat ketiga. Insyaallah ini bagaimana? Ya. Enggak tahu kalau antum apa pernah mengalami atau tidak kasus yang seperti ini. Sering. Yang mana pembahasan ini diistilahkan oleh para ulama nanti dengan pembahasan sujud sahwi, karena ada anjuran pada saat kita itu lupa di saat sujud sahwi. Maka ini insyaallah yang akan kita coba sedikit pelajari. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bekal kita untuk ibadah salat yang sifatnya harian sekali. Karena kata para ulama ketika menjelaskan dan menjabarkan maksud dari rukun Islam iqamatus shalah atau iqamus shalah dalam hadisnya Jibril, kata para ulama maknanya adalah mengerjakan ibadah salat sesuai dengan aturannya, dengan memenuhi syarat, kemudian kewajiban, rukun, kemudian kewajiban, dan disempurnakan dengan sunnah, dan dikerjakan secara khusyuk. Itu makna dari iqamus shalah, mendirikan salat. Dan tidak dikategorikan sempurna salat kita kalau ternyata ada khalal, ada kekurangan dalam bentuk lupa yang itu menambah atau mengurangi di dalam ibadah salat kita. Oleh itu syariat kita memberikan tuntunan kalau kita mengalami lupa di dalam salat adanya sujud sahwi, dan sujud sahwi ini sebagai al-jabru, ya, sebagai penutup dari kekurangan yang terjadi pada saat kita sedang salat. Dan lupa itu sendiri adalah tabiat dasar, artinya sesuatu yang manusiawi. Bahkan kalau kita perhatikan, lupa ini nikmat dari satu sisi, tapi dari satu sisi yang lain ini kekurangan.
Tapi lupa ini sendiri nikmat dari satu sisi, yaitu ketika Allah jadikan manusia itu punya sifat lupa. Dan kisah lupa ini sejarahnya panjang ya, kita nggak bahas. Ada disebutkan dalam hadis ketika Nabi Adam lupa telah memberikan umurnya kepada Nabi siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Itu sejarah lupa. Tapi nikmat dari sisi, coba kalau kita nggak pernah lupa, nggak bisa hidup kita. Antum yang nggak pernah lupa sama mantan nggak bisa move on. Kan kayak gitu ya. Alhamdulillah. Ya, lupa dengan orang tua yang sudah meninggal dunia, ketika mungkin baru sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan masih ingat, tapi lambat laun sudah lupa, bisa tertawa kembali, bisa ya hidup secara normal. Itu bagian dari nikmat di sisi lupa. Untuk sholat sendiri ya terkadang kita mengalami hal tersebut. Sujud sahwi yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sebuah ibadah yang bentuknya melakukan 2 kali sujud sebagai penyempurna dari kekurangan yang terjadi di tengah sholat kita disebabkan lupa. Ini maksud dengan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah ibadah yang bentuknya 2 kali sujud. Perhatikan 2 kali sujud, berarti sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Yang salah satu faedahnya adalah sebagai penyempurna atas kekurang sempurnaan yang terjadi di saat kita salat dalam bentuk lupa. Dalam bentuk lupa. Dan sebabnya ada 3. Kata para ulama, kasus yang terjadi dalam sujud sahwi itu banyak sekali. Sehingga kalau masalah yang ada di tengah kehidupan kita itu banyak sekali, cara paling pas untuk bisa memahaminya adalah paham kaidah-kaidahnya. Paham apa? Kaidah-kaidahnya. Ini kayak mirip seperti pembahasan untuk wanita secara khusus, yaitu fi ahkamid dima tabi'iyah, yaitu di darah haid dan nifas. Ini kasus yang terjadi di tengah wanita untuk masalah haid itu kompleks sekali, sehingga yang dibutuhkan adalah kaidah-kaidahnya. Sama mirip, hampir mirip dengan pembahasan haid adalah pembahasan sujud sahwi. Jadi kompleks sekali. Ada kalanya orang bilang, ini ada orang lupa harusnya duduk tasyahud awal, ternyata berdiri. Ada yang satu bilang sujudnya baru sekali. Ada yang bilang dia salam di rakaat ketiga untuk sholat duhur. Ada yang bilang dia sholat duhur 5 rakaat. Lupa, semuanya lupa. Nah, ini bagaimana? Ini kasusnya tadi, pertama masalah tasyahud awal, yang satu sujud, yang satu salam sebelum waktunya, yang satu menambah rakaat. Oleh karena itu dibuatlah kaidah-kaidahnya untuk memudahkan kita, yaitu diawali dari apa yang menyebabkan seorang itu terkena ya kewajiban sujud sahwi. Untuk masalah hukum ada khilaf kalangan para ulama, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, tapi pendapat yang lebih kuat hukumnya wajib. Sujud sahwi hukumnya wajib, mengacu kepada dalil-dalil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lupa dalam salat senantiasa melakukan sujud sahwi. Dan beliau mengatakan di dalam hadisnya, ya fa inni basarun mithlukum fa idza nasitu fadzakkiruni. Ya, aku seperti kalian. Dari sisi apa? Ya, manusia. Dari sisi ya kemanusiaannya sama seperti manusia pada umumnya, lupa. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, jika aku lupa, ingatkan aku. Jika aku lupa, maka ingatkan aku. Dan beliau dalam kasus-kasusnya, Masya Allah, ya, kasus lupanya beliau dalam sholat itu menjadi hukum bagi umatnya. Beliau pernah
sholat duhur 2 rakaat. Sebagaimana beliau pernah sholat duhur 5 rakaat. Nabi SAW pernah. Ya, lupa. Ya, lupa. Sebagaimana nanti kita akan bacakan hadisnya. Jadi ada 3 sebab seorang itu terkena kewajiban sujud sahwi. Yang pertama, karena menambah. Artinya dalam kasus menambah, maka nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Ini yang pertama. Yang kedua, mengurangi. Dalam setiap kasus yang bentuknya mengurangi, maka nanti dianjurkan sujud sahwi. Yang ketiga, karena ragu. Dan ragu ini ada 2 nanti dalam kasusnya. Yang ketiga apa? Ragu. Ragu itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, keraguan ma tarjih. Yang kedua, keraguan biduni tarjih. Yang pertama, keraguan kita bisa menyimpulkan. Ragu tapi kita akhirnya bisa menyimpulkan yang benar yang mana. Yang kedua, keraguan yang nggak bisa disimpulkan, kita nggak bisa menyimpulkan ini 3 rakaat atau 2 rakaat, tetap kita liar ya, kita muter datang nemu. Ini namanya tarjih, syak biduni tarjih. Nanti kita kupas satu demi satu. Yang pertama apa tadi? Menambah. Untuk menambah ya ikhwah, yang harus kita pahami, ini tidak terjadi kecuali di kasus orang yang meninggalkan rukun. Saya ulangi, untuk menambah ini tidak terjadi kecuali di kasus orang yang meninggalkan rukun. Sehingga mau tidak mau kita harus paham apa itu arkanus shalah, rukun salat. Ada berapa? Oman. Rukun salat berapa? Ayo dihitung. Pertama, akbar. Ayo. Takbiratul ihram. Terus baca Al-Fatihah. Terus setelah Al-Fatihah suratan, setelah baca suratan apa? Ruku. Yang ketiga, terus bangkit dari ruku. Terus setelah bangkit dari ruku, i'tidal apa? Sujud pertama. Kemudian duduk di antara 2 sujud ke-6. Kemudian ke-7 sujud kedua. Kemudian 8 tasyahud akhir ya, tasyahud akhir. Kemudian ini duduknya ya, kalau dikatakan tasyahud berarti bacaan at-tahiyatu lillah, berarti duduknya, duduk tasyahud akhir. Yang ke-9, ke-10 baca salawat. Kemudian 11 salam. Kemudian berurutan. Sebelum berurutan apa? Harus tumaninah. Ini 13. Sebagian ulama yang mengatakan 13. Ya, ini rukun salat. Yang paling sering terjadi adalah digerakkan. Oleh karena itu, menambah di dalam salat itu ada 2. Ada menambah gerakan, ada menambah bacaan. Menambah gerakan, nanti kita akan sebutkan kaidah-kaidahnya. Seperti ada orang yang ruku sebelum waktunya atau sujud sebelum waktunya, itu menambah gerakan. Kemudian menambah bacaan, umpamanya antum yang seharusnya membaca
doa atau zikir duduk di antara dua sujud, antum membaca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah mengalami? Jadi lagi duduk di antara dua sujud, harusnya kan baca Robbi firli. Ini kebablasan nih. Bacanya apa? Robbi firli wali walidayya warham. Lagi lupa. Mikirin dompetnya lagi apa? Lagi tipis duitnya, lagi kosong. Ya. Setelah kita pahami tadi di rukun-rukun salat, sekarang kita uraikan. Jadi kita katakan tadi kasus menambah itu tidak terjadi kecuali dia apa? Orang yang meninggalkan rukun. Kenapa? Karena orang ketika salat dia wajib memenuhi semua rukun yang ada. Kalau rukun salat ditinggalkan, apapun kasusnya, salatnya tidak sah. Baik ditinggalkan secara sengaja, ini lebih-lebih, atau dia tidak tahu hukum, atau lupa. Ini 3 kasus nih. Jadi orang yang salat meninggalkan rukun, salatnya tidak sah. Apapun yang melatar belakangi, baik dia karena lupa, baik dia sengaja, atau dia tidak tahu hukum. Sehingga ketika kita sholat, mau tidak mau harus dikerjakan. Contohnya gini, antum sholat duhur 2 hari yang lalu, baru ingat kalau sholat duhurnya baru 3 rakaat, baru ingat sekarang. Sholatnya sah atau tidak? Salatnya sah atau tidak? 2 hari yang lalu. Sah atau tidak? Tadi udah antum bingung. Salatnya tidak sah. Berarti sekarang ketika ingat antum harus mengqadha. Karena salat zuhur 4 rakaat. Ustaz, saya lupa Ustaz. Iya lupa. Untuk masalah lupa antum tidak berdosa. Tapi masalah kewajiban antum belum menggugurkan kewajiban. Paham di sini? Itu bedanya nanti. Kalau antum melakukan secara sengaja berdosa. Jadi ada sebagian orang memahami kan lupa Ustaz. Namanya lupa Allah memaafkan. Iya, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Betul. Itu dari sisi adamul akhd. Artinya kata para ulama, antum tidak dicatat sebagai orang yang melakukan dosa karena lupa. Salat duhur 3 rakaat, lupa, tidak berdosa. Tapi dari sisi hukum antum harus mengerjakan kembali. Paham di sini? Baik. Untuk masalah, perhatikan secara baik-baik. Orang yang meninggalkan rukun ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, dia ingat sebelum sampai di posisi rukun yang dia tinggalkan. Dia ingat sebelum sampai di posisi rukun yang dia tinggalkan. Maka wajib bagi dia untuk kembali ke posisi rukun tersebut. Dan nanti sujud sahwi. Sudah dicatat? Direkamkan ya, nanti bisa buka Facebooknya. Saya ulangi. Yang pertama, dia lupa apa tadi? Oh ya, dia ingat. Saya pakai bahasa ya. Dia ingat sebelum sampai di posisi rukun yang ditinggalkan. Kayak gitu ya. Maka dia harus balik ke posisi rukun tersebut. Dan nanti sujud sahwi. Contoh, perhatikan di contoh. Antum umumnya salat subuh dan malam habis begadang, ronda umumnya. Seharusnya ya, antum begitu baca Al-Fatihah, baca suratan ya, ruku. Tapi karena lupa langsung sujud. Langsung apa? Sujud. Gak ingat, lupa, langsung sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, sujud kedua bangkit,
ke rakaat kedua. Ketika sedang baca Al-Fatihah, ingat kalau tadi belum ruku. Bagaimana? Yang harus antum lakukan sesuai dengan kaidah tadi gimana? Balik. Maksud balik apa? Maksud balik maksudnya apa? Antum langsung segera ruku. Antum harus ruku. Pada saat itu juga begitu ingat. Paham? Antum segera ruku. Kemudian setelah itu lakukan gerakan sholat seperti urutannya. Begitu ruku, i'tidal, kemudian sujud lagi, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, kemudian bangkit untuk melanjutkan rakaat kedua. Paham? Nanti sujud sahwi. Nanti sujud sahwi. Ini kasus menambah. Menambah apa ini? Menambah apa? Gerakan sebelum waktunya. Kalau dalam urutan normal, orang habis baca Al-Fatihah, baca suratan, di rakaat pertama ini kan ruku ya. Antum tadi langsung sujud, lupa. Ya. Kemudian ingat tadi ketika sedang baca Al-Fatihah, berarti menambah gerakan sebelum waktunya. Paham di sini? Nanti bisa ditanyakan kalau masih bingung. Tapi ini nanti sujud sahwi. Untuk masalah sujud sahwi, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan semuanya sebelum salam. Ada yang mengatakan ya semuanya sesudah salam. Tapi pendapat yang lebih kuat mengacu kepada hadis-hadis Nabi SAW, karena Nabi membedakan di antara kasus-kasus tadi. Maka untuk kasus menambah sujud sahwinya setelah salam. Jadi kalau antum ya, mengalami kasus menambah kayak seperti dalam contoh tadi, sujud sahwinya setelah salam. Adapun sujud sahwi yang sebelum salam untuk kasus mengurangi nanti. Baik. Kaidah kedua masih di ziyadah, menambah. Antum ingat sebelum sampai antum ingat setelah sampai di posisi rukun yang ditinggalkan. Antum ingat di posisi rukun yang ditinggalkan. Maka dalam kasus ini antum melanjutkan salat lalu tambah 1 rakaat. Contoh, antum umumnya salat zuhur. Antum salat zuhur. Di rakaat ketiga antum sujud sekali. Di rakaat ketiga antum sujudnya sekali. Setelah sujud pertama langsung bangkit. Baik. Kemudian baca Al-Fatihah, setelah itu rakaat keempat ya, di antum rakaat keempat. Antum baca Al-Fatihah, belum ingat ruku, i'tidal, lalu sujud. Pada saat sedang sujud, di rakaat keempat antum ingat kalau tadi sujudnya baru sekali. Ini gimana? Antum lanjutkan sholatnya, berarti sujud, lanjutkan, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, lalu nanti nambah 1 rakaat. Kenapa nambah 1 rakaat? Karena rakaat tadi yang antum sujudnya sekali dianggap tidak sah. Paham ya? Paham, Masya Allah. Kalau nggak paham nanti bisa diulang. Nanti sujud sahwi setelah salam. Baik, ini apa namanya? Kasus kedua. Kasus ketiga, ya, salam sebelum waktunya. Untuk ziyadah menambah ada di kasus salam sebelum waktu. Umpamanya antum salat qabliyah atau ba'diyah 1 rakaat salam. Lupa. Ya, lupa. Atau antum sholat duhur 3 rakaat salam, atau baru 2 rakaat antum salam sholat duhur, atau sholat maghrib baru 2 rakaat salam. Lupa. Yang namanya lupa yang nggak bisa dicela. Kenapa bukan kasusnya 1 salam Ustaz? Ya beda-beda, makanya saya sampaikan tadi beda-beda kasusnya. Untuk kasus yang salam sebelum waktunya dibagi menjadi 2. Kalau ingatnya jedanya belum lama,
Kalau ingatnya jedanya belum lama, maka dia lanjutkan. Artinya lanjutkan berarti kan ini udah salam nih, dia langsung bangkit melanjutkan rakaat yang berikutnya. Umpamanya antum sholat duhur 2 rakaat salam, lupa, lalu lagi baca astagfirullah, Allahumma antas salam, ingat atau diingatkan sama orang, mas, tadi sholat apa? Sholat duhur dan 2 rakaat. Apa iya? Iya, 2 rakaat. Ya, maka antum segera takbir kembali, Allahu Akbar untuk rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nanti sujud sahwi setelah salam. Paham ini? Baik. Kasus yang keempat, salam sebelum waktunya, lalu ingatnya jedanya sudah terlalu lama. Umpamanya tadi antum sholat duhur 2 rakaat, lupa. Ketika lagi nyata termotor, ingat atau diingatkan sama orang, Pak, iya, tadi sholat apa? Sholat duhur, kok 2 rakaat? Beneran? Iya, 2 rakaat. Ah, ini jedanya sudah apa? Lama. Maka untuk kasus yang ini nggak ada sujud sahwi, tapi harus mengulang apa? Sholat. Atau umpamanya antum ingat lagi bakso, makan bakso, kemudian ingat kalau sholat duhurnya baru 2 rakaat. Apa yang harus antum lakukan? Hah? Bayar bakso dulu baru sholat. Jangan langsung sholat. Bayar bakso dulu. Ya, kepikiran ya. Ya, ini untuk kasus ziyadah, menambah. Ada 4 tadi. Kalau antum paham, insyaallah akan mudah antum menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Jadi intinya untuk kasus menambah ini hanya terjadi di saat orang sholat lupa meninggalkan apa? Meninggalkan apa tadi? Rukun sholat. Tayyib. Yang kedua, sebab orang terkena kewajiban sujud sahwi adalah mengurangi. Untuk kasus mengurangi ini hanya ada di orang yang lupa meninggalkan wajib. Ya, makanya antum harus paham juga wajib sholat itu apa saja. Apa coba? Anak-anak mana? Oh, dari luar. Aja apa kewajiban sholat? Yang pertama, apa mas? Bersuci syarat ini. Bersuci syarat. Taib apa? Lanjut mas, apa? Kewajiban sholat udah disebutkan aja, kan banyak tuh. Apa? Hah? Apa? Taib diurut. Tadi kan udah disebut tuh takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, duduk tasyahud, tasyahudnya, baca sholawat, salam, kemudian tumakninah, kemudian berurutan. Sudah, berarti selain daripada itu apa dalam sholat? Coba ayo disebutkan. Hah? Oh, langsung Kang Buri, tahiyat awal. Takbir apa? Intikal. Taib, iyalah. Apa lagi? Wis? Itu bacaan-bacaannya itu. Taib, bacaan, zikir, ruku, tasmi', tahmid. Tasmi' berarti ucapan sami Allah liman hamidah. Tahmid berarti Rabbana lakal hamdu. Kemudian zikir sujud, zikir duduk di antara 2 sujud. Kemudian tasyahud awal. Ya, itu apa? Wajib. Itu wajib. Baik. Ketika ada orang lupa salat, meninggalkan kewajiban salat, umpamanya
Antum sholat duhur, kemudian di rakaat kedua harusnya duduk tasyahud awal. Antum lupa langsung bangkit. Kemudian pada saat membaca Al-Fatihah, antum ingat kalau tadi belum apa? Tasyahud awal. Apa yang harus antum lakukan? Antum lanjutkan salat dan nanti sujud sahwi. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama dia harus apa? Kerjakan. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun. Itu bedanya nanti. Jadi mudahnya yang boleh meninggalkan karena lupa di dalam salat adalah meninggalkan kewajiban salat. Adapun antum ketika lupa meninggalkan rukun, maka tadi kasusnya ada 4 tadi. Paham ya? Umpamanya gini, antum lagi salat subuh, karena ngantuk seharusnya membaca subhana rabbiyal azim, yang antum baca subhana rabbiyal a'la. Antum ingat ketika lagi sujud, teneng sih macane pada ya, kebayangan tuh. Jadi lagi salat subuh, ketika ruku antum bacaannya subhana rabbiyal a'la. Harusnya apa? Subhana rabbiyal azim, ya. Antum baru ingat ketika sedang sujud. Ketika lagi sujud baca subhana rabbiyal a'la. Loh. Tadi waktu ruku berarti bacanya sama. Berarti antum meninggalkan apa di sini? Meninggalkan apa? Wajib. Ya. Antum langsung balik lagi atau tidak? Tidak, ini udah lewat. Ya, maka dalam kasus ini ya antum cukup apa? Melakukan sujud sahwi. Dalam kasus tadi meninggalkan tasyahud itu yang sering dialami oleh imam. Ya, itu yang sering dialami oleh imam. Kita belum membahas masalah imam. Kita masih membahas yang pribadi dulu. Kalau antum paham, baik sholat sendiri atau sholat menjadi imam, nanti insya Allah bisa menyelesaikan kasus-kasus yang antum hadapi. Baik, untuk kasus orang yang meninggalkan tasyahud ada 3 kondisi atau 4, kita tambahkan 4. Ada 4 kondisi. Yang pertama, ada orang sholat dia meninggalkan tasyahud awal dan dia ingat sebelum melakukan gerakan berdiri. Jadi dia dari sujud kedua, kemudian duduk istirahat, kemudian baru mau bangkit dia ingat kalau harus duduk tasyahud awal. Maka dalam kondisi ini tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu apa? Sujud sahwi. Yang kedua, orang meninggalkan tasyahud awal, lalu dia sudah melakukan gerakan mau berdiri. Jadi sudah jongok gitu ya. Kebayangan ya. Sudah mau ancang-ancang berdiri, dia ingat. Dia ingat kalau ini tasyahud awal, harus duduk. Lalu dia duduk segera. Sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi atau tidak nih? Ini sudah mau ancang-ancang berdiri. Kalau tadi kan baru apa? Baru mau. Itu nggak perlu sujud sahwi. Ingatnya ketika baru mau. Ini sudah posisi ancang-ancang, sudah meninggalkan tempat lututnya juga sudah mau berdiri. Kata para ulama dalam kasus ini sujud sahwi. Ini kasusnya menambah atau mengurangi? Menambah atau mengurangi? Menambah apa? Gerakan sebelum waktunya. Paham? Baik. Kasus ketiga, orang meninggalkan tasyahud awal sudah sampai posisi berdiri. Sudah sampai posisi berdiri. Jadi dia sudah posisi tegak berdiri, ingat atau diingatkan? Apa yang harus dia lakukan? Lanjut atau duduk? Duduk.
duduk. Dan nanti sujud sahwi. Ini kasus menambah. Ini kasus menambah. Yang keempat, dia sudah berdiri lalu dia sudah membaca Al-Fatihah. Dia sudah berdiri dan sedang membaca Al-Fatihah, baru ingat. Kasus yang keempat ini kata para ulama hukumnya haram untuk duduk. Kenapa? Karena dia sudah sampai di rukun yang berikutnya. Paham masalah? Tayyib. Berarti kalau antum umpamanya jadi imam lalu lupa tasyahud awal, diingatkan ketika sudah sampai posisi berdiri tapi belum apa? Baca Al-Fatihah. Berarti antum ikut makmum yang mengingatkan subhanallah. Segera apa? Duduk. Dan nanti sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau antum sudah berdiri dan terlanjur membaca Al-Fatihah, maka antum tetap apa? Lanjutkan salat. Lanjutkan. Ya, lanjutkan salat. Adapun makmum yang mengingatkan kita untuk apa? Untuk duduk, sudah, nggak usah dihiraukan. Lah makmumnya gimana? Subhanallah, subhanallah. Nah, makanya nanti ada hukum tersendiri bagi makmum. Ada hukum tersendiri bagi makmum. Kita juga harus paham nanti. Baik. Ini untuk apa namanya? Kasus mengurangi. Kasus mengurangi. Baik, yang terakhir apa sebabnya? Ragu. Ragu. Untuk ragu ada dua tadi. Ada ragu natarji, ragu yang bisa disimpulkan mana yang benar, dan ada ragu yang biduni tarji, kita nggak bisa menyimpulkan mana yang benar. Maka keduanya nanti ada kewajiban untuk sujud sahwi. Contoh yang pertama, antum sholat duhur, pokoknya ibu-ibu sholat duhur, kemudian lupa tadi rakaat ketiga atau rakaat keempat. Bukan lupa, maaf, ragu-ragu. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, ragu-ragu. Maka ada dua kemungkinan. Ibu-ibu bisa menentukan ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mereview data. Mereview data, memutar data. Tadi rakaat pertama saya baca suratan ini, rakaat kedua baca suratan ini. Atau umpamanya antum ingat, ibu-ibu ingat anak lagi nangis pas di rakaat ketiga umpamanya. Atau tadi rakaat ketiga ada dari luar paket kayak gitu umpamanya. Nah, paketan datang. Nah, itu data nanti. Itu data. Ketika antum punya data, berarti antum ambil itu sebagai apa? Penguat. Kayak baca suratan apa, itu bisa menjadi penguat nanti. Ya, menjadi penguat. Maka ketika punya data, ambil sebagai kesimpulan. Dalam menentukan bilangan rakaat tadi, dalam masalah sudah ruku atau belum, atau dalam masalah mengerjakan rukun tadi. Pokoknya antum lupa ini sujud pertama atau sujud kedua. Antum lama duduk mikir. Ini sujud pertama, sujud kedua. Ya, maka ada dua kemungkinan tadi. Antum bisa menyimpulkan karena punya data, oh ini sujud pertama tadi. Ya sudah. Baca zikir duduk di antara dua sujud lalu sujud kedua. Sujud kedua. Yang kedua adalah kasusnya tidak bisa menyimpulkan. Blank, pokoknya blank sudah. Antum lupa betul-betul ini rakaat kedua atau ketiga. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Diputar nggak nemu. Ingatnya cuma di luar ada suara tahu bulat digoreng dadakan gitu aja. Lupa. Sudah blank. Ya seperti ini pun nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Dianjurkan untuk sujud sahwi. Taib. Untuk dalil-dalil di masalah ini,
disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra shawab falyutimma alaihi thumma liyuslima thumma yasjudu sajdataini. Riwayat Imam Bukhari, hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kalian ragu, maka tentukan mana yang benar. Falyataharra shawab. Kata Nabi SAW, pilih mana yang benar. Berarti kan ini menunjukkan ragu itu ada dua. Ada yang kita menemukan data, simpulkan bisa. Lalu kata Nabi SAW, sempurnakan sholat, nanti sujud sahwi. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shala thalathan am arba'a falyadrahi syak wal yabni ala ma istayqan. Thumma yasjudu sajdataini qabla ayusallim. Kata Nabi SAW, jika kalian ragu dalam sholat, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, ini kasus saja diberikan contoh oleh Nabi. Ragu dalam sholat, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, kata Nabi SAW, buang keraguan lalu bangun di atas keyakinan. Artinya nggak menemukan data. Kalau nggak menemukan data, yang yakin itu rakaat ketiga atau rakaat keempat. Antum umpamanya sholat duhur, ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Diputar memori nggak nemu data, blank. Yang yakin rakaat ketiga, rakaat keempat. Gimana cara menentukan? Antum ambil yang empat atau ambil yang ketiga? Yang yakin yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Ini kaidah Bapak Ibu kita gunakan untuk semua ibadah yang ada bilangannya. Antum nih lagi zikir, subuh biasanya ngantuk. Subhanallah, subhanallah. Hilang. Iya atau tidak? Hilang. Gimana cara mengulangnya? Ambil yang yakin. Yang yakin paling sedikit. Lagi tawaf nih, lagi tawaf. Antum lupa, ini putaran kedua atau ketiga. Ambil yang paling apa? Sedikit. Seperti itu. Terus bayar hutang kayak gitu atau tidak? Antum ambil yang paling sedikit atau paling banyak? Lalu Nabi SAW mengatakan, lalu sujud sahwi sebelum salam. Berarti ini menunjukkan untuk kasus ragu yang tidak menemukan data, sujud sahwinya sebelum salam. Untuk kasus ragu menemukan data, sujud sahwi setelah salam. Itu hukum sujud sahwi secara ringkas. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kita belum membahas masalah imam. Ya, Ustaz, fadhil. Wabihamdika. Nah. Boleh. Iya, kita itu membaca zikir di dalam sholat dengan cara diurutkan karena di situ banyak pilihannya, itu boleh. Kayak umumnya tadi di zikir ruku atau sujud banyak pilihan. Di ruku yang rakaat pertama baca dengan satu redaksi. Di rakaat kedua dengan redaksi kedua. Rakaat ketiga dengan redaksi ketiga. Itu boleh. Yang nggak boleh kata para ulama adalah digabung. Dalam satu ruku dibaca semuanya. Yaitu yang tidak dibolehkan. Boleh. Yang nanti menjadikan adanya sujud sahwi adalah tadi. Umpamanya gini. Antum baca zikir ruku. Sebelum baca zikir ruku, antum membaca Al-Fatihah. Jadi lupa. Ada kan yang kadang kasus antum ruku tapi yang keluar bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ketika baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kok saya baca Al-Fatihah? Langsung membaca zikir ruku. Ini berarti kasusnya apa ini?
menambah apa? Bacaan salat, yang menambah bacaan salat. Sujud sahwi nanti, ya sujud sahwi. Masya Allah, jazakumullah khairan. Yang lain? Kalau salat jenazah bagaimana? Saya pernah itu Pak 5 kali takbir itu. Oh iya. Ada kaidah kata para ulama, al-musaghar la tusaghar katanya. Ya, sesuatu yang sudah ditashir nggak bisa ditashir lagi, itu istilah nahwu. Artinya sholat jenazah itu ada berapa rakaat? Ya, jangan terjebak. 4 kali takbir, ya, 4 kali takbir bukan rakaat. Jadi 4 kali takbir, terkadang lupa. Ya, sampai takbir 5 kali. Atau saya pernah takbir cuma 3 kali. Ya, bagaimana? Apakah ada sujud sahwi? Ini masuk pada hukum pengecualian. Untuk sholat jenazah tidak ada sujud sahwi. Lah gimana? Orang sholatnya aja nggak ada sujud, masa ada sujud sahwi? Ini kasus yang benar. Kasus yang kedua, orang yang lupa ketika sedang sujud sahwi. Maka nggak perlu sujud sahwi. Umpamanya antum terkena kewajiban sujud sahwi. Ternyata ketika sedang sujud lupa. Ini sujud pertama atau sujud kedua? Ini nggak perlu apa? Sujud sahwi. Soalnya kalau lupa lagi, antum sujud terus nanti jadi. Itu jadi 2 kasus yang nggak ada anjuran untuk sujud sahwi. Yaitu ketika sholat jenazah lupa, kemudian yang kedua sedang sujud sahwi. Baik. Ada yang lain? Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan atau di belakang mulai bingung? Insya Allah kalau tadi catat nggak bingung, dibaca ulang insya Allah paham. Itu kaidah ringkas sebetulnya, kaidah ringkas. Kalau kita baca risalahnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, itu banyak sekali contoh-contohnya, tapi kurang lebih seperti tadi yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Dulu ketika kami pertama belajar, saya ini belajar ini 4 bulan kalau nggak salah. Dulu ketika di Unaiza, awal-awal nggak paham juga, tapi ketika dibaca ulang kaidah-kaidahnya tadi, kayak seperti kasus pertama, ya orang meninggalkan rukun, lalu dia ingat sebelum sampai posisi rukun berikutnya maka dia harus balik, lalu nanti sujud sahwi. Ya, dipikir-pikir kok bisa? Ternyata kata kuncinya adalah karena rukun dalam sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Ini sama persis seperti hukum syarat dalam sholat. Orang sholat harus memenuhi semua syaratnya. Kalau ada orang yang lupa tidak memenuhi syarat sholat, sholatnya tidak sah. Mau menyantum sholat lupa kalau tadi wudunya sudah batal. Saya pernah sholat maghrib kalau tidak salah. Jadi biasa kalau dari rumah itu wudu sampai ke masjid. Itu di tengah jalan batal. Tapi lupa. Begitu sampai parkiran sudah lupa, blank, masuk ke masjid sholat maghrib. Ketika lagi zikir ingat kalau tadi wudunya batal. Ini gimana? Sudah mengulangi langsung wudu kemudian mengulang. Wudu kemudian mengulang. Mau gimana? Tayyib. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya silakan. Oh iya. Untuk masalah meludah ya, itu ketika digoda. Beda dengan kasus ragu. Kalau ragu itu memang apa? Orang ragu. Pernah mengalami ragu nggak? Sering mungkin ya. Ini digoda. Digoda itu kayak dibikin was-was, kayak dimunculkan bayangan, memori, kayak gitu loh. Kadang ada orang punya masa lalu nggak baik. Ketika lagi sholat itu dihadirkan oleh setan.
ya dihadirkan kayak seperti ada apa namanya proyektor itu di depan kita, kelihatan semuanya, diulang memorinya. Itu yang dimaksud dengan goda setan. Itu yang dianjurkan kita apa? Untuk meniup ke sebelah kiri. Meniup ya bukan meludah. kalau meludah kasihan teman kita yang di sini. Meniup simbol saja, ya simbol 3 kali baca ta'awudz. Beda dengan ragu. Kalau ragu memang ragu. Kayak seperti tadi saya berikan contoh, antum sholat duhur, lalu ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ragu, betul-betul ragu, blank, langsung tiba-tiba hilang. Ragu. Mungkin karena pikiran lagi ke toko, pikiran lagi ke rumah, pikiran lagi ke anak sakit atau apa. Itu kadang blank kemudian lupa rakaat. Itu ragu nanti. Tayyib. Seperti itu nanti yang memiliki hukum sujud sahwi. Ragu dalam sholat. Kasusnya banyak sekali ragu ini, banyak sekali. Ya bisa rakaat, bisa rukun, bisa bacaan. Ya, kayak seperti antum gini. Ketika sholat ragu, ini tadi baca takbiratul ihram atau tidak? Oh ini kalau yang kasus seperti ini, hati-hati, ini bisa masuk kepada hukum was-was. Setan sedang apa? Mempermainkan antum. Maka hati-hati. Jangan diikuti. Nah. Ya, masuk dalam kasus tadi, kayak seperti ragu sudah takbiratul ihram atau belum, ragu sudah niat atau belum, itu masuk kepada hukum was-was nanti. Jadi caranya kalau antum mengawali atau diawali atau pernah ya kasus ini mengalami pertama kali, maka pastikan dalam arti yakini bahwa antum sudah baca niat. Soalnya nanti kalau di kasus pertama antum ikuti, dibatalkan sholat nih, lalu niat diulang, kayak seperti sebagian orang takbiratul ihram sudah sedekap kemudian dibatalkan, diulang lagi sedekap ada nggak orang yang seperti itu? Ada kan ya? Ada yang Allah diulang. Itu was-was kalau yang seperti itu. Maka ketika kasusnya masih di awal-awal tidak usah dihiraukan. Soalnya nanti setan akan mempermainkan kita. Kecuali kalau memang antum punya data. Kalau tadi memang enggak niat, tapi rata-rata kalau kita sholat niat. Cuma mungkin niatnya salah, iya. Ya. Niat kan nggak dilafatkan. Kita niat sholat duhur, ternyata yang keluar adalah sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah duhur. Itu mungkin pernah kayak seperti itu. Tayyib. 6. Iya. Untuk bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud dalam sholat, karena hadis yang menjelaskan redaksi bacaan sujud sahwi itu lemah. Berarti dikembalikan kepada hukum asal zikir sujud. Seperti itu. Wallahualam. Untuk kasus imam dan makmum kita belum bahas sebetulnya ya. Jadi untuk makmum secara ringkas, dia itu mengikuti imam. Jadi tidak boleh dia sendirian. Umpamanya antum lupa ketika sedang sholat berjamaah, harusnya baca zikir sujud, ternyata yang dibaca zikir ruku. Antum lagi sholat berjamaah, maka nggak perlu sujud sahwi nanti, karena antum mengikuti imam. Untuk makmum berarti mengikuti imamnya. Kalau imamnya sujud sahwi, antum ikut sujud sahwi, sekalipun antum merasa nggak salah. Kayak kasus tadi yang saya berikan contoh, yang paling sering adalah imam lupa tasyahud awal, dia sudah berdiri, diingatkan subhanallah, ternyata nggak duduk-duduk. Ya, apa perlu kita bilang Pak subhanallah Pak? Kan nggak batal sholat kita kan. Ada kasus ini di Unaiza, saya sering berikan contoh ini. Jadi pernah terjadi di Unaiza, sholat berjamaah, ada kesepuhan, kemudian imamnya lupa, sebelah kiri bilang subhanallah, artinya harus melakukan.
Yang sebelahnya mengatakan subhanallah juga, tapi maksudnya sudah benar. Pernah kan mengalami seperti itu ya? Jadi ada jamaah yang mungkin dia sendiri yang lagi pusing kayak gitu ya. Dia pikirnya imam ini lupa tasyahud awal, sehingga dia bilang subhanallah. Jamaah yang fokus bilang subhanallah juga. Ketika umumnya imam sudah berdiri nih, sudah berdiri. Ini ada makmum bilang subhanallah, padahal sudah tasyahud awal. Imam ragu juga, terpengaruh. Oh iya, akhirnya mau duduk. Ketika mau duduk, ada makmum yang bilang subhanallah juga. Bingung akhirnya siapa? Dalam kasus tadi dibatalkan salatnya. Karena ramai, masjidnya ramai kayak gitu. Masjidnya ramai. Berantem antara apa? Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi kalau makmum itu mengikuti imam. Kalau imamnya lupa, antum ikut ya sujud sahwi. Kalau di tengah masyarakat biasanya pemahaman ini kurang. Kalau imamnya sujud sahwi, dia diem aja. Kenapa? Merasa tidak salah. Biasanya seperti itu. Makanya kalau saya pribadi, ya caranya adalah sujud sahwinya sebelum salam. Karena kalau sujud sahwinya sebelum salam, mau nggak mau mereka ikut biasanya. Tapi kalau sujud sahwinya, saya pernah lupa kayak gitu, kemudian sujud sahwinya setelah salam, ya dewek kan oleh sujud sahwi. Makmumnya nggak ada, ya ikut. Kenapa? Karena mereka merasa imamnya yang salah, bukan saya. Gitu. Syukur sudah saya ingatkan. Gitu keliru. Jadi kekeliruan makmum itu tidak mengharuskan untuk sujud sahwi. Sampai pun dalam kekeliruan fatal. Momennya antum sholat subuh berjamaah, imamnya ruku, antum sujud, lupa. Temannya pada ruku, antum sujud sendirian. Ini fatal atau tidak? Fatal. Lupa. Itu pernah terjadi kasus seperti itu. Mungkin dia ngantuk sekali, sholat subuh berjamaah, imamnya Allahu Akbar ruku, dia langsung bablas apa? Ngelosor sujud. Begitu dia sujud, tengok mungkin lihat kanan kiri, kok orang nasi sujud ya. Baru dia apa? Bangkit. Itu kan kalau dilakukan sengaja di luar sholat, sholatnya batal. Di saat sholat sendirian, sholatnya batal kalau sengaja. Kenapa? Karena dalam gerakan ruku harus sholat ruku dulu baru sujud. Wallah alam bisawab. Cukup mungkin ya, sudah sangat malam ini. Terima kasih. Silakan. Manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.